Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali kita akan belajar kembali teologi sistematika pagi ini. Sebelum kita belajar, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Kembali kami sudah bangun dengan tubuh sehat. Kembali lagi kami menikmati hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali semangat Tuhan belajar untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar saat pagi hari ini Tuhan, Kau terus berikan kami hikmat, urapan pengertian untuk kami belajar firman-Mu. Biar apa yang kami dengar saat pagi hari ini tidak lalu begitu saja Tuhan. Tapi itu boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin mereka saat pagi hari ini belum bisa mengikuti bergabung bersama kami di online. Mereka akan melihat rekaman kami. Tuhan Yesus juga memberkati mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami sungguh percaya hamba-Mu juga Engkau sudah urapi Tuhan. Biar hikmat yang daripada-Mu Tuhan, itu Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus dia kabarkan Tuhan untuk kami, apa yang diterapkan itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai pembelajaran pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali belajar tentang juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menjadi sumber segalanya bagi kita, yang menjadi harapan kita menghadapi kesesakan, yang menjadi teman kita hadapi kesendirian, yang menjadi jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Kita kembali belajar pagi hari ini tentang juru selamat kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pandangan perjanjian baru terhadap Yesus. Kita sudah lihat 2 minggu lalu, poin 1 dan poin 2. Minggu lalu kita sudah bahas poin ketiga, Logos. Pagi ini kita akan melihat poin yang keempat, bahwa Yesus memiliki gelar, sebutan, panggilan anak manusia. Anak manusia, puji Tuhan. Gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus di dalam perjanjian baru membantu kita mengenal Yesus berdasarkan konteks gereja mula-mula. Sekali lagi, konteks kita adalah gereja mula-mula. Puji Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada masa awal pelayanan Yesus dan masa awal berdirinya gereja yang notabene melibatkan dalam banyak hal orang-orang Yahudi. Karena itu dalam kita bahas 5 poin pandangan perjanjian baru terhadap Yesus, kita nggak bisa lepas dari konteks perjanjian lama yang saat itu merupakan kitab suci bagi orang-orang Yahudi. Puji Tuhan.
makna utama gelar anak manusia saat itu. Pertama adalah anak manusia itu menunjuk kepada semua manusia. Semua dari kita yang termasuk dalam humanity, kemanusiaan. Kita kenal istilah sekarang hak asasi manusia. Saat muncul sebutan panggilan anak manusia itu mencakup seluruh kemanusiaan. Itu yang pertama. Dalam pengertian yang pertama ini, semua manusia adalah anak manusia. Pengertian umum ini juga dimengerti, dimiliki oleh orang-orang di zaman Tuhan Yesus hidup. Kemudian dikaitkan dengan kitab Yeskiel. Muncul di sana berulang-ulang panggilan atau sebutan Ben Adam. Kita kenal sekarang Bin. Anak dari Adam. Ben Adam. Sebuah istilah yang identik dengan sebutan anak manusia. Berulang-ulang di Yeskiel muncul kata seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau, anak manusia. Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus. Berulang-ulang sekali lagi muncul panggilan sebutan anak manusia. Dan ini tentu menunjuk kepada manusia secara umum. Kita pun bisa dipanggil sebagai anak manusia. Jadi bukan hanya di zaman Tuhan Yesus melayani, sampai saat ini pun panggilan anak manusia bisa ditujukan kepada kita. Bahkan kita lihat saat Yesus menggunakan sebutan ini, frase ini, anak manusia, bisa digunakan sebagai kata ganti pertama. Kata ganti saya. Kita sering, bukan sering, bahasa kita punya kosakata seperti kakanda, ananda, adinda untuk menggantikan saya. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus seperti ingin bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Anak manusia di sini menjadi pengganti kata panggilan saya, kata sebutan aku. Ya, ini yang pertama. Jadi, anak manusia itu mencakup seluruh humanity, kemanusiaan. Namun, dalam konteks di mana Tuhan Yesus hidup, di mana Tuhan Yesus melayani, ia berbicara kepada siapa, ia menyampaikan pesannya kepada siapa, gelar anak manusia ternyata enggak terbatas di poin pertama. Tetapi juga gelar anak manusia itu nggak bisa dilepaskan dari pemahaman agama Yudaisme, pemahaman orang-orang Yahudi terhadap sosok dalam nubuat kitab Daniel. Jadi dapat saya katakan, kalau Tuhan Yesus bicara kepada kita di zaman ini, pakai gelar anak manusia, itu mungkin nggak berarti apa-apa, hanya sekadar ya dia bagian dari kita. Tetapi saat itu, saat Yesus memakai gelar anak manusia, orang-orang Yahudi ngertinya
Bukan hanya sekedar manusia ini orang, tetapi ini orang ingin memperkenalkan dirinya sebagai satu sosok yang muncul dalam nubuat Daniel. Sekali lagi, kalau dalam pemahaman kita, saat Yesus mungkin bicara kepada kita orang Indonesia di luar konteks Yahudi, kita anggap saat Yesus menyebut anak manusia tentang dirinya, kepada dirinya, ya biasa aja. Tetapi saat Yesus bicara, aku anak manusia, di hadapan orang-orang Yahudi, dalam konteks agama Yahudi, itu bukan biasa-biasa lagi. Gelar anak manusia punya arti spesial. Puji Tuhan. Kiranya kita mengerti bagian-bagian ini yang menjadi dasar, puji Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, Son of Man. Puji Tuhan, puji Tuhan. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Disingkapkan, diungkapkan dalam kitab Daniel ini bahwa di waktu terakhir muncul satu sosok yang menyerupai anak manusia, dan bahwa ia melakukan intervensi, campur tangan secara dramatis, menghadirkan kebenaran Allah, kerajaan penghakiman Allah ke atas dunia. Nah, dalam sejarah yang kita belajar sedikit pada saat pagi hari ini, sosok yang menyerupai manusia ini menimbulkan begitu banyak spekulasi di dalam berbagai tulisan, penafsiran di sepanjang masa intertestamental antara perjanjian lama, perjanjian baru. Kita pernah belajar itu sekitar 400 tahun. Itu muncul banyak tulisan, penafsiran. Jadi dapat kita bayangkan ada teolog-teolog yang Yahudi yang handal itu menulis buku, menafsirkan perjanjian lama, mengembangkan mungkin perjanjian lama. Dan sosok ini termasuk satu pokok pembicaraan yang menimbulkan banyak spekulasi. Bahkan spekulasi itu sendiri mulai muncul di kitab Daniel. Dengan salah satu pertanyaan adalah, apakah sosok yang menyerupai anak manusia itu merupakan satu pribadi atau sekelompok orang kudus? Karena beberapa ayat setelah ayat 13-14 tadi, muncul sebutan atau gambaran atau penglihatan bagaimana Daniel melihat orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi di ayat 13-14 itu satu sosok, di ayat 17-18 itu satu kumpulan. Itu sudah diperdebatkan tuh. Sudah menimbulkan spekulasi.
dalam sejarah Yahudi kuno, ternyata para penafsir lebih yakin sosok anak manusia itu bukan mewakili satu kelompok orang, bukan, tetapi mewakili satu pribadi. Dalam perkembangan para teolog agama Yahudi, mereka meyakini sosok anak manusia yang dilihat oleh Nabi Daniel nanti penggenapannya itu satu pribadi. Itu yang diyakini, itu yang berkembang di dalam pemahaman agama Yahudi kuno. Dan dalam perkembangan selanjutnya, lebih lagi dikaitkan dengan statusnya sebagai utusan Allah yang melaksanakan hadirnya penggenapan hari Tuhan. Jadi kita dapati di sini bahwa di nomor 1 tadi, anak manusia itu hanya sekadar manusia biasa. Bagian dari humanity, kemanusiaan secara global. Sebutan anak manusia itu seperti itu pada dasarnya. Tetapi kemudian dalam konteks Yahudi kuno itu mengalami pergeseran makna yang luar biasa. Sampai pada poin ini, sebutan panggilan anak manusia itu menunjuk kepada utusan Allah yang akan hadir untuk melaksanakan penghakiman hari Tuhan. Jadi dalam pemahaman orang-orang Yahudi saat itu, sebutan panggilan anak manusia itu bukan lagi manusia biasa seperti halnya kita, bukan. Tetapi menunjuk pada satu sosok, hanya satu pribadi yang akan melaksanakan penghakiman Allah di akhir zaman. Itu yang kita bisa dapati, kiranya kita bisa lebih jelas lagi dalam kita mempelajari gelar anak manusia. Puji Tuhan. Ada pergeseran berarti. Nah, pergeseran ini didukung oleh sebuah kitab yang bernama 1 Henokh. Ini kitab intertestamental antara PL dan PB. Diklaim atau buku itu tulisannya Henokh. Tetapi sebenarnya semua teolog yakini surat ini atau kitab ini ditulis itu pada abad pertama sebelum Masehi. Jauh setelah Henokh, nggak ada. Jadi, dapat dikatakan penulis dari kitab 1 Henokh menggunakan nama samaran. Jadi sekali lagi, gambarannya seperti ini. Saat ini banyak teolog handal, teolog-teolog ini salah satunya menulis sebuah kitab diberi nama samaran. Tapi tentu teolog ini bukan asal-asalan. Teolog ini teolog handal, tapi tulisannya nggak bisa dimasukkan ke dalam Alkitab. Bukunya nggak bisa dimasukkan ke dalam Alkitab. Kita dapati sekarang kan banyak teolog-teolog handal, pendeta-pendeta handal yang bisa kita percaya tulisannya, tetapi bukunya nggak masuk dalam Alkitab. Kurang lebih seperti itu gambaran kita bisa bandingkan seperti apa kitab 1 Henokh. Secara sejarah, kitab ini berguna, walaupun nggak kita masukkan sebagai bagian dari 66 Alkitab kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di dalam 1 Henokh ini ada tulisan seperti berikut. Teman-teman bisa lihat di Google, ini pun ada. 1 Henokh, mau pakai bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga bisa.
Dan di sana aku melihat seseorang yang berusia lanjut. Sama seperti di kitab Daniel tadi kan, yang lanjut usia. Dan kepalanya putih seperti wol, rambut putih. Dan bersama dia, nah ini kan sama kayak di kitab Daniel, ada makhluk lain yang wajahnya tampak seperti manusia. Dan wajahnya penuh keanggunan. Dalam bahasa Inggris, graciousness. Penuh kasih karunia. Wajahnya seperti salah satu malaikat suci. Dan aku bertanya kepada malaikat yang pergi bersamaku untuk menunjukkan kepadaku semua hal yang tersembunyi mengenai anak manusia itu. Siapakah dia? Dari mana dia? Dan mengapa dia pergi bersama usia yang lanjut usia? Dampak jelas di sini, 1 Heno 46 ini merupakan pengembangan dari Daniel 7. Apa jawaban malaikat terhadap pertanyaan ini? Dan si malaikat menjawab, ini adalah anak manusia yang memiliki kebenaran. Tuhan segala roh telah memilih dia, dan dia akan mengangkat raja-raja dan merontokkan gigi orang-orang berdosa. Dia akan menurunkan para raja dari tahta mereka, dan mereka karena mereka tidak meninggikan dan memuji dia. Puji Tuhan, kita belajar dan belajar, kiranya terus mengubahkan hidup kita lewat pemahaman kita yang jauh dan jauh lebih dalam tentang pribadi yang kita sembah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat perbedaan antara Daniel 7 dan 1 Henokh 46. Di Daniel, anak manusia itu hanya hadir di sisi yang lanjut usia Allah Bapa, yang saat itu digambarkan melaksanakan penghakiman. Di 1 Henokh, anak manusia menjadi agen dari yang lanjut usia untuk menjalankan penghakiman. Jadi kalau di Daniel sepertinya hanya menjadi penonton, tetapi di 1 Henokh diperjelas ternyata bukan hanya jadi penonton. Sang anak manusia juga menjadi pelaku, pelaksana penghukuman ilahi di akhir zaman nanti. Puji Tuhan. Ini yang menjadi dasar mengapa penulis atau para teolog meyakini gelar anak manusia sudah mengalami pergeseran yang luar biasa di masa Tuhan Yesus melayani. Puji Tuhan. Nah, tentu pertanyaannya adalah, kita kan sudah dapat dua ya. Sudah dapat dua, gelar anak manusia itu bagian dari kemanusiaan, sosok dalam nubuat Daniel. Pertanyaannya adalah, saat Yesus memanggil dirinya, menyebut dirinya anak manusia, dia sedang memakai poin yang mana dari antara dua ini? Apakah dia sekedar bilang, aku ini termasuk manusia seperti kalian? Atau Yesus memanggil dirinya anak manusia untuk berkata kepada orang-orang yang mendengarnya, aku ini sosok yang Daniel pernah lihat di masa dia hidup. Mana? Yang mana? Antara dua makna ini. Itu tentu menjadi pertanyaan kita untuk memasuki maknanya di dalam Injil. Sebelum masuk ke makna dalam Injil, ada beberapa poin yang George Lard berikan hasil penelitiannya, hasil surveinya terhadap gelar anak manusia. Pertama, dalam tradisi Injil, nama anak manusia, panggilan, sebutan anak manusia itu adalah cara yang paling disukai oleh Tuhan Yesus untuk menunjuk dirinya. Berulang-ulang Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia.
paling ia suka. Bukan logos, bukan hamba, bukan raja, bukan tuan, bukan Mesias, bukan, tetapi anak manusia. Itu cara sebutan yang paling ia sukai untuk menyebut dirinya sendiri. Kedua, gelar ini tidak pernah digunakan oleh orang lain untuk menunjuk kepada Yesus. Ketiga, tidak ada bukti dalam kitab para rasul dan surat-surat kiriman, baik Paulus, Petrus, dan lain-lain, bahwa gereja mula-mula memanggil Yesus sebagai anak manusia. Jadi benar-benar ide ini Yesus sendiri yang perkenalkan, dan di zaman gereja mula-mula ternyata kita dapati belum bisa dimengerti secara tuntas. Puji Tuhan. Itu yang kita dapati dari 3 poin ini. Puji Tuhan. Karena di luar Injil, sebutan Yesus sebagai anak manusia itu hanya muncul di penglihatan Stefanus. Nanti bisa teman-teman lihat di Kisah Para Rasul. Puji Tuhan. Kita lanjut. Ya, kita masuk ke aplikasi kontekstual. Menurut Perjanjian Baru. Sebelum masuk, karena udah setengah jam, mungkin bisa diskusi dulu atau pertanyaan kan Ibu Rini. Pagi nih ya, mungkin ya ada yang mau ditanyakan atau menambahkan. Iya, gelar anak manusia, Son of Man itu juga disebut di Matius ya, Bung. Matius 8 ayat 20 sama Matius 20 ayat 28 sama Lukas 5 ya, Bung. Saya lagi Eh, soalnya. Niar tadi gimana di gelar anak manusia gimana? Di Matius 8 ayat 20, Matius 8 ayat 20. Matius 20 ayat 28 sama Lukas 5 ayat 24. Tapi ini aku baca yang versi bahasa Inggris ya, Kak. Oh, oke. Iya. Kalau versi anak manusia di Indonesia. Oh iya. Oke, bentar ya Niar, jawab Bung Semi. Ya, Kak. Oke, Niar. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Karena ini pun kita berdasarkan buku referensi kita. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Puji Tuhan. Jadi muncul di 2 ayat tadi ya. Dekat 3 ayat. Ada di Matius, ada di Lukas. Oke. Lanjut dulu ya. Puji Tuhan. Aplikasi gelar anak manusia dalam Perjanjian Baru. Pertama, anak manusia itu dalam kaitannya dengan pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi. Pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi. Poin nomor 2 ini Tuhan Yesus tambahkan berarti ya. Tadi kan kalau dari 2 poin awal tadi kita sudah lihat makna anak manusia kan bagian dari kemanusiaan, berarti nomor 1 ini sama, aplikasi kontekstualnya sama. Bagaimana Yesus melayani selama di bumi sebagai manusia. Nah, nomor 2 ini yang ditambahkan oleh
Perjanjian Baru oleh Injil, bahwa anak manusia berkaitan dengan penderitaan yang Yesus alami. Jadi sekali lagi, kan tadi ada dua, 1 dan 2 sebagai manusia, kedua sosok di kitab Daniel, yang nomor 1 di poin nomor 1 juga dalam aplikasi kontekstual, nomor 2 berkaitan dengan sengsara dan penderitaan itu sesuatu yang baru yang penulis Perjanjian Baru berikan. Ini dasarnya Markus 8:31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia yang berkaitan dengan penderitaan yang harus ia alami. Kita bahas kemarin tentang beberapa penderitaan yang Yesus alami. Salah satunya adalah ditolak. Ia pernah ditolak sehingga ia bisa mengerti, merasakan saat kita juga mengalami penolakan. Kemudian ia pun dibunuh dan kemudian dikatakan ayat ini bangkit sesudah 3 hari. Puji Tuhan. Ketiga, sesuai dengan nubuat di kitab Daniel. Sebutan anak manusia berkaitan dengan datangnya sang anak manusia dalam kemuliaan yang akan datang. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kita sudah dapati 3 konteks, teman-teman. 3 aplikasi kontekstual. Pertama, berhubungan erat dengan kemanusiaannya, yaitu pelayanan Yesus di bumi. Kemudian, yang nomor 2 ini, Yesus tambahkan sendiri lewat pengajarannya bahwa anak manusia berkaitan dengan penderitaan. Dan ketiga, Yesus seperti mengaminkan. Jadi 1 dan 3 ini seperti Yesus mengaminkan, menegaskan, meneguhkan pemahaman yang sudah ada saat itu. Tentu enggak dibatasi oleh pemahaman mereka. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana Yesus menambahkan, memberi hal-hal baru dalam pemahaman dasar tadi. 2 tadi kan bagian dari kemanusiaan, sosok di kitab Daniel. Ini dasarnya ini dulu, sama-sama kita pahami. Kemudian kita sudah dapat konteks perjanjian baru, Yesus penulis Injil dalam mencatat tulisan atau dalam mencatat pengajaran Yesus, Yesus ngajarin secara lisan. Penulis Injil mencatat. Kita sedang punya 3, bukan hanya 2. Sekarang kita punya 3. 1 dan 3 dapat kita katakan secara sederhana, Yesus mengaminkan, membenarkan, meneguhkan pemahaman yang sudah ada di Yudaisme saat itu, di agama Yahudi atau bangsa Yahudi kuno saat itu. Nomor 2, Yesus menambahkan. Nah, selanjutnya kita lihat
di 1 dan 3, khususnya di nomor 3 ini, ternyata Yesus pun memberi pemahaman yang baru. Kita lihat di bagian akhir ini, puji Tuhan. Dalam Injil, Yesus tampaknya memilih gelar ini karena mengandung misteri. Baginya, melalui gelar anak manusia, ada yang ia singkapkan dan ada yang ia sembunyikan. Karena mengandung misteri. Nah, kita lihat di bagian ini. Yesus tidak membatasi penyingkapannya tentang anak manusia dalam lingkup pemahaman agamawi saat itu. Memang ada pemahaman yang berkembang tentang anak manusia saat itu. Tetapi Yesus nggak membatasi penyingkapan dalam pengajarannya hanya dalam lingkup pemahaman mereka saja. Yesus mengajarkan hal yang baru. Saat ia memperkenalkan diri sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel, ia menambahkan hal yang baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah yang Yesus tambahkan, puji Tuhan. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang lanjut usia, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Puji Tuhan. Ia mengajarkan bahwa anak manusia bukan hanya ia yang akan datang kemudian dalam kemuliaan, tetapi juga ia yang telah datang ke bumi sebagai manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat penggabungan ini. 1 dan 2 digabungkan. Mungkin bagi orang Yahudi nggak terpikirkan. Bukan mungkin lagi, ya pasti nggak terpikirkan saat itu. Bagi mereka, sosok di kitab Daniel itu super angelic. Satu sosok malaikat super. Kita bilang aja manusia super. Tetapi Yesus tegaskan, ini aku. Aku memang nanti akan hadir dalam penghakiman terakhir. Namun sekarang aku ini sebagai manusia, sebagaimana engkau lihat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tentu ini bukan hanya hal yang baru bagi pemahaman agama Yahudi kuno, tetapi juga hal yang sangat mengejutkan, mengagetkan bagi mereka, yang membuat terlalu banyak orang Yahudi menolak anak manusia. Mereka harap-harapkan anak manusia yang muncul di kitab Daniel, mereka harap-harapkan, tetapi mereka nggak berharap hadirnya sosok serupa Son of Man, anak manusia ini, hadir seperti manusia apa adanya, seperti Yesus ini. Mereka nggak menyangka sama sekali. Itu hal aneh, asing bagi mereka. Nggak bisa mereka mengerti, nggak bisa mereka terima, mengagetkan, mengejutkan bagi mereka. Nggak heran, terlalu banyak penolakan harus Yesus terima. Puji Tuhan, kita belajar pagi hari ini. Kita akan tutup dengan dalam rangka menyambut Natal, kita akan tutup dengan melihat catatan Alkitab tentang kemanusiaan Yesus. Untuk menyambut Natal, di bulan Desember 2023 ini kita menutup pembelajaran kita pagi ini dengan melihat secara singkat beberapa hal yang Alkitab catat sebagai bukti kemanusiaan Yesus. Pertama, Yesus memiliki tubuh manusia. Jadi meski Yesus dikandung secara ajaib, dibuahi secara ajaib,
namun kelahirannya sama seperti manusia pada umumnya. Inilah ayat Natal bagi kita sama-sama pagi hari ini. Dan ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus lahir sebagaimana manusia biasa lahir. Nggak ada perbedaan, nggak ada istimewanya. Sama-sama lahir. Mungkin kalau zaman sekarang, di mana-mana ada operasi sesar, mungkin Yesus pun lahir secara sesar. Ini tafsiran liar mungkin ya. Untuk menegaskan poin bahwa Yesus lahir sebagaimana manusia biasa lahir. Nggak ada bedanya. Kemudian, saat kita lompat dalam kematiannya, Yesus pun saat ditinggalkan oleh jiwanya, oleh nyawanya, oleh nafasnya, tubuh Yesus pun sama seperti manusia biasa mati. Nggak ada bedanya. Ayat ini membuktikan Yusuf Arimatea pergi menghadap Pilatus, meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan, Yesus nggak bisa turun sendiri. Mayat Yesus perlu diturunkan. Ia mengapani. Mayat Yesus perlu dikapani. Dia nggak bisa mengkafannya sendiri. Lalu membaringkan dalam kubur yang digali. Di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Yesus mati sama kondisinya seperti manusia pada umumnya mati. Tentu dalam sepanjang hidupnya, kita pun dapat lihat dalam catatan Injil bahwa Yesus mengalami kelelahan, ia merasakan haus dan lapar. Kita bisa lihat ayat-ayatnya. Tentu enggak di pagi hari ini, nanti teman-teman bisa lihat ayat-ayatnya. Kedua, Yesus memiliki pikiran manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di ayat ini kita dapati tentang sebuah proses bagaimana Yesus bertumbuh di dalam pemikirannya, bertambah hikmatnya. Ada sebuah proses. Tentu kita perlu pahami ini dengan kita mendalami doktrin atau pokok pengajaran Duinatur Kristus, di mana Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Tentu dalam kepenuhannya sebagai Allah, dia nggak perlu mengalami proses. Dia maha tahu, maha hikmat. Tapi kita sedang bahas pagi hari ini kemanusiaannya. Bagaimana ini digabungkan, bagaimana ini tidak menabrak rasio, itu kita dalami di bagian lain. Kita bisa lihat itu di YouTube para apologet. Kita nggak bisa, bahkan saya tidak punya kapasitas untuk mendalami, memaparkan hal tersebut. Tapi dalam kesempatan pagi ini kita mau fokus pada bagaimana Yesus itu sepenuhnya manusia. Ia perlu menjalani proses untuk bertambah pintar. Itu yang menjadi penekanan dari ayat ini. Pikirannya, pikiran manusia. Bahkan Yesus pun menyatakan bahwa tentang hari dan saat di mana sosok di kitab Daniel itu hadir, Yesus bilang anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Sekali lagi ini dalam konteks kemanusiaannya yang utuh, yang penuh. Puji Tuhan. Ketiga,
Yesus memiliki jiwa dan emosi manusia. Puji Tuhan. Ini tentu berkaitan erat dengan ayat yang mengatakan bahwa Yesus turut merasakan jiwa kita, turut merasakan emosi kita, umat-umat tebusannya. Yesus memiliki jiwa dan emosi manusia. Puji Tuhan. Sekarang jiwaku terharu. Yesus terharu. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan Yesus cemas. Dalam Alkitab mudah dibaca, Yesus dikatakan di ayat ini tertekan. Jadi kata terharu terlalu ambigu bagi saya. Di firman Allah yang hidup, Yesus sangat gelisah. Di terjemahan Sederhana Indonesia, TSI, Yesus sangat sedih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah range sampai yang terdalam sekalipun perasaan kita, Yesus pernah rasakan. Karena itu bisa beliau bersipati, berempati kepada suasana hati kita. Ada saat di mana kita cemas, ada saat di mana kita tertekan, ada saat di mana kita sangat gelisah, di mana jantung kita berdegup dengan kencang. Yesus rasakan, Yesus alami supaya dia bisa berempati kepada kita dalam setiap pergumulan kita. Puji Tuhan. Kemudian kita cepat sedikit karena sudah hampir jam 9. Yesus pun berekspresi, mengungkapkan perasaan seperti halnya kita manusia biasa. Pada masa Yesus hidup di dunia, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan air mata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gak apa-apa, apalagi dalam doa pribadi, kita teriak, minta tolong Tuhan. Yesus pun melakukannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus punya jiwa dan emosi manusia. Tentu bukan hanya kita bicara tentang emosi yang negatif. Saat kita bicara tentang negatif, kita tahu saat Yesus berteriak, air mata keluar, dia nggak sedang berdosa. Yesus sinless, nggak mengenal dosa. Emosi negatif kita, seburuk apapun, sedown apapun, nggak berdosa kita. Saat kita datang kepada Tuhan, nyatakan kepada Yesus yang mengerti, yang bisa berempati terhadap segala sesuatu yang berkecamuk di dalam diri kita. Di saat kita begitu down, jantung berdegup, asam lambung naik, Tuhan Yesus berempati. Bukan hanya yang negatif, tapi juga emosi yang positif. Ketika Yesus mendengar itu, takjublah ia, kagumlah ia, heranlah ia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, di bulan Desember yang memberkati banyak orang ini, kita pun rindu pembelajaran kita pagi hari ini memberkati kita. Puji Tuhan. Yesus manusia terbukti juga oleh kenyataan bahwa orang-orang di sekitar Yesus memandang Yesus sebagai manusia. Orang-orang terdekatnya, orang-orang yang hidup hari-hari dengan Yesus memandangnya sebagai manusia. Tentu ini bicara tentang saudara-saudara kandung, walaupun nggak sepenuhnya kandung, tetapi saudaranya kandung, satu ibu, anak-anaknya Maria. Setibanya di tempat asal, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, maka
Takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Ini bicara orang-orang sekampungnya. Nanti kita dapati juga bahkan saudara-saudara kandung Yesus juga nggak menerima, nggak bisa percaya pada Yesus. Karena memang dalam kesehariannya Yesus sama sekali nggak menunjukkan bahwa dia manusia super. Yesus sama sekali nggak menunjukkan bahwa ia super angelic, makhluk di atas malaikat. Enggak. Dia manusia persis seperti manusia biasa menjalani keseharian. Dia nggak pernah tiba-tiba di langit lagi terbang. Dia nggak pernah tiba-tiba di bawah bumi lagi ngegali kubur, ngegali sumur. Dia nggak pernah tiba-tiba lari sangat cepat seperti The Flash. Nggak. Hari-harinya dijalani sebagaimana manusia biasa menjalani hari demi hari. Itulah membuktikan bahwa Yesus manusia sepenuhnya. Dan kenyataan ini sekali lagi mengagetkan, mengejutkan bagi banyak orang Yahudi saat itu, membuat banyak orang Yahudi, terlalu banyak orang Yahudi saat itu menolak Yesus, menyingkirkan Yesus, bahkan menyiksa dan membunuh Yesus. Saat kita belajar, pagi hari ini kita kembali diingatkan betapa bersyukurnya kita bisa terima anugerah iman, percaya pada Yesus, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Entah kalau kita hidup di zaman Yesus mula-mula mengajar, kita percaya atau enggak, entah. Yang jelas, pagi ini kita syukuri anugerah Yesus, anugerah Allah Bapa, anugerah Roh Kudus. Kita bisa sepenuhnya percaya Yesus anak manusia yang 2000 tahun yang lalu pernah hadir sepenuhnya sebagai manusia, dan kita percaya beliau akan hadir nanti saat kita siap untuk dijemput masuk ke surga yang mulia. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita pada saat pagi hari. Silakan Ibu Rini. Saya menjawab yang benar. Ya, mungkin ya ada pertanyaan atau apa lagi gitu, tambahan. Tadi pagi kebetulan lihat ini sih Kak, renungannya apa sih dari eh, kayaknya dari Gospel Coalition gitu deh. Itu tentang Yesaya 53 yang mana menggambarkan apa ya, keadaan Tuhan Yesus, eh, di mana dia tidak tampan, dia dihina, dia dicela, dia ditolak. Itu jadi ingat apa yang kita diskusikan waktu di sini gitu. Jadi itu, apa ya, Yesaya 53 sih benar-benar menggambarkan keadaan Tuhan Yesus yang mau apa ya, menderita bagi kita semua gitu, yang mau apa sih, kayak diinjak-injak gitu sehingga kita boleh punya kehidupan kekal. Itu aja sih Kak. Oh iya, makasih banyak Niar. Untuk tambahannya, puji Tuhan kita sudah belajar saat pagi hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita, nanti Niar yang berdoa ya Niar. Iya Kak. Terima kasih ya Bapak, puji syukur atas kebaikan-Mu, atas hadirat-Mu bagi hidup kita, Bapak. Kami boleh terus bersyukur untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan terutama satu hari hati kami dibukakan ya Bapa untuk melihat betapa dahsyatnya, betapa besarnya kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, yang boleh ya Tuhan Yesus kami lihat, yang boleh nampak ya Tuhan Yesus dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan, kami boleh mendengar pada hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan Yesus salah dari
segalanya, Raja dari segala raja ya Tuhan Yesus, yang memiliki kedudukan yang mulia di tahta kerajaan surga ya Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau menamakan anak manusia ya Tuhan Yesus, yang mau menyamakan dirimu sebagai manusia ya Tuhan Yesus, yang mau merasakan penderitaan manusia, yang mau melihat lebih jauh lagi ya Tuhan Yesus keadaan kami ya Tuhan. Sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, dan kiranya semakin hari kami semakin ya Tuhan Yesus dibukakan mata kami untuk melihat, agar ya Tuhan Yesus kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan ya Bapa, terutama dalam menjelang Natal ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami persiapkan, tapi terlebih lagi hati kami rindu ya Tuhan untuk mengenal Engkau, siapa Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya makna dan pesan Natal ya Tuhan Yesus atas kedatangan-Mu ke dunia, atas Tuhan yang terus mau ya Tuhan menderita bagi kami semua, yang lahir bagi kami semua, yang datang ya Tuhan Yesus sebagai terang-Mu yang ajaib terus bisa membekas di hati kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu terutama itu semua bisa menjadi bagian dari pelayan-pelayan-Mu juga ya Tuhan Yesus. Kami nggak sibuk-sibuk aja ya Tuhan Yesus menjelang Natal, tapi kami lebih hari ya Tuhan semakin diberkati, semakin tapi ya Tuhan Yesus, mata kami terbuka untuk melihat siapa Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan terus berkati dan urapi Bung Semi ya Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus, pemberitaan firman-Nya ya Tuhan Yesus, dalam setiap apa yang ia lakukan Tuhan, dan di Natal ini boleh semakin hari lebih memberkati ya Tuhan Yesus kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus, dengan setiap hal, dalam setiap kehidupannya dan setiap pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan, message pada pagi hari ini juga boleh didengarkan ya Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Oleh siaran ini boleh diterima oleh lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, doa kami tidak sempurna, tapi kami tahu Tuhan Yesus bisa melakukan lebih dalam lagi dari apa yang telah kami lakukan dari doa kami semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan sisa hari ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.